Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hidup kita sering dihantui oleh perasaan resah, gelisah dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan di alam dunia yang fana. Banyak di antara kita yang salah dalam menyikapi dan menghadapi persoalan hidup, sehingga menimbulkan keresahan dan kegelisahan. Padahal segala yang terjadi atas diri kita adalah menjadi kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bukan cobaan yang membuat kita lemah, tapi kita lemah karena kita tidak bersandar kepada Allah. Bukan kesempitan yang membuat kita resah, tapi kita resah karena tidak mengingat Allah. Bukan kesederhanaan yang membuat kita susah, tapi kita susah karena kurang bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Bukan kesendirian yang membuat kita sepi, tapi kita kesepian karena menjauh dari Allah. Bukan kehilangan yang membuat kita sakit, tapi kita sakit karena tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ingatlah bahwa lemah, resah, susah, sepi, dan sakit yang kita rasakan selain diri kita, tidak seorang pun dapat merasakannya. Bahkan senyum orang di sekeliling kita sedikit pun tidak membawa manfaat buat kita jika Allah belum menghilangkannya. Maka tiada tempat untuk meminta tolong dan bersandar yang lebih baik selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini, selama kita menjalaninya bersama Allah, maka kita tak butuh untuk berkeluh kesah di hadapan makhluk Allah. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah, teruslah mengibah hanya kepada Allah, dan teruslah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hati kita menjauh dari Allah. Jangan berikan celah sedikit pun untuk syaitan memasuki dan memperdaya kita. Dan teruslah berusaha istiqomah di jalan Allah. Saudaraku, perhiasan terbaik dalam hidup adalah kerendahan hati. Kekayaan terbesar dalam hidup adalah kesehatan. Senjata terkuat dalam hidup adalah kebijaksanaan. Vitamin terbaik dalam hidup kita adalah senyuman. Dan kita akan berkata, seandainya kita tahu begitu cepatnya orang-orang akan melupakan kita setelah kematian kita, maka selama hidup kita tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar adanya, ketika selesai jasad kita dikuburkan, maka mereka akan mulai melupakan kita. Para penggemar dan followers kita mungkin hanya sebentar merasa kehilangan, setelah itu mereka akan disibukkan dengan idolanya yang baru. Teman dan saudara kita mungkin hanya sesekali turut mengantarkan jenazah kita. Setelah itu mereka melupakan kita dan bahkan tak mau lagi datang menziarahi kubur kita. Pegawai atau partner bisnis kita mungkin hanya turut mengucapkan berita duka melalui media sosial. Setelah itu mereka akan kembali dengan pekerjaan dan bisnisnya. Anak dan cucu kita mungkin hanya sesekali menziarahi makam kita. Setelah itu ia kembali disibukkan dengan karir dan keluarganya, bahkan lama-lama melupakan kita. Istri atau suami mungkin hanya sesekali mengingat kita.
Setelah itu mereka segera menikah lagi dan melupakan kita. Maka sungguh menderitalah siapa yang hidup terbuai dan senantiasa mengharap pujian manusia. Karena usia pujian dan kekaguman itu hanya selama Allah masih menutup aib kita dan orang-orang masih membutuhkan kita. Namun ketika mereka mengetahui aib kita dan tidak lagi membutuhkan kita, maka mereka akan menjauhi, mencampakkan, dan bahkan melupakan kita. Karena itu, tinggalkanlah mencari pujian manusia dan fokuslah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik tempat berlindung. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.